kita akan membahas fikih puasa. Ya, kita akan membahas fikih puasa dengan berpedoman pada kitab fikih Imam Syafi'i. Hadirin hadirat jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk dalam pembahasan tersebut, mari kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang populer di dalam bulan Ramadan sebagai tabarruk, ya, sebagai tabarruk dalam memasuki bulan Ramadan, sebelum masuk ke bulan Ramadan, dan sebagai pembahasan kita tentang fikih puasa di surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Maka dalam berpuasa harus kita tahu definisi, ya. Harus kita tahu makna pengertian dari puasa itu, supaya kita memahami juga apa yang kita kerjakan itu secara ilmunya. Maka orang yang memahami kerjaan itu secara ilmu fikihnya, maka kualitas puasa atau kualitas suatu ibadah yang dia lakukan itu memiliki bobot yang berbeda dengan orang yang tidak paham. Nah, definisi puasa itu secara bahasa disebut dengan al-imsak, as-saum dalam bahasa Arabnya. As-saum atau as-siyam itu bermakna al-imsak yang berarti menahan. Okay? Menahan. Kenapa disebut menahan? Karena orang yang berpuasa itu dia menahan keinginannya, menahan nafsunya, menahan semua yang diinginkan oleh nafsunya, baik makan, minum, dan lain sebagainya yang bisa membatalkan puasa. Maka secara bahasa puasa itu adalah menahan. Adapun secara syarak, makna puasa itu adalah imsakun an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin makhsusah. Puasa itu adalah menahan, ya, menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa itu. Al-mufattirat itu adalah segala hal yang bisa menyebabkan orang itu berbuka, artinya puasanya menjadi batal. Dari kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar, bukan terbit matahari, ya. Harus membedakan antara terbit fajar dengan terbit matahari. Terbit fajar itu yaitu waktu subuh, ya. Waktu subuh. Waktu subuh ini adalah ketika dikumandangkan adzan. Tetapi dikumandangkan adzan itu bisa jadi terlambat 1-2 menit atau beberapa detik. Nah, sehingga itu tidak menjadi patokan. Yang menjadi patokan adalah fajar itu kapan dia tulu, kapan dia muncul. Maka dari situ wajib seseorang itu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi jangan terkecoh, sekali lagi setiap tahun kita memberikan peringatan, ya. Jangan terkecoh dengan pendapat baru yang bid'ah, ya, yang mengatakan bahwa orang itu boleh makan dan minum, ya, selagi dia belum menuntaskan makan dan minumnya ketika dia mendengar adzan. Itu pernyataan yang bid'ah. Sekali lagi, itu pernyataan bid'ah. Dan itu sesat. Nah, di sini baru kita bilang sesat. Kenapa? Karena itu pemahaman ulama dari dulu sampai hari ini tentang makna hadis-hadis yang ada, itu tidak ada yang berpahaman seperti itu. Baik di mazhab yang lain, apalagi dalam mazhab Imam Syafi'i. Oke, jadi jelas para jamaah bahwa puasa itu adalah menahan segala hal yang membatalkan puasa itu sendiri dari terbit fajar. Jadi sekali lagi, makna terbit fajar itu adalah ketika adzan subuh. Ya, ketika adzan subuh,
Maka kalau kita masih makan dan minum saat mulai mulai terbit fajar itu, maka batal puasa kita. Ya, tidak terhitung. Nah, bagaimana hukumnya orang yang kemudian tadi eh, masih makan dan minum sementara sudah masuk waktu subuh? Nah, kalau dia sengaja itu batal puasanya. Kalau tidak sengaja karena kelalaiannya bagaimana? Itu juga batal puasanya. Tetapi wajib dia meneruskan untuk berpuasa sebagai penghormatan terhadap bulan Ramadan. Lalu bagaimana puasanya? Puasanya wajib diganti nanti setelah Ramadan. Nah, ini kagih. Ila guru bisyamsi sampai terbenam matahari. Jadi kita akan bahas bagaimana kategori terbenam matahari itu. Ya, terbenam matahari otomatis itu adalah terbenamnya dengan kategori yang sudah dipastikan. Jangan sampai kita mendengarkan azan ya tanpa memastikan bahwa itu azan maghrib dan tanpa memastikan bahwa maghrib sudah masuk, itu menyebabkan puasa seorang itu bisa batal kalau memang belum masuk waktu maghrib. Okay? Jadi sekali lagi ini harus di tiang pulunggu sami wikanan, ya harus tiang pulunggu kami pegang bahwa kalau misalkan ada kita mendengarkan suara adzan, ya sekali lagi suara adzan, dan kita prediksi dan kita yakini itu adalah azan maghrib, tetapi pada kenyataannya maghrib belum masuk, kemudian kita batalkan puasa dengan makan dan minum, maka otomatis ya batal puasa kita. Oke, batal puasa kita. Itu terhitung kelalaian pribadi kita. Bagaimana kalau misalkan ada orang yang adzan sebelum adzan, kemudian kita membatalkan puasa kita dengan makan dan minum, tetap kita mendapatkan kesalahan ya, bukan kepada orang yang kita dengarkan mengumandangkan adzan itu. Oke, sekali lagi itu, oke. Supaya kita jangan sampai menyalahkan orang lain dalam hal ini. Kenapa? Karena kita sama-sama mukallaf. Sama-sama mukallaf itu artinya orang yang terbebani oleh hukum. Kenapa kita tidak memastikan bahwa waktu maghrib sudah masuk, kita hanya memastikan dengan mendengarkan suara adzan di suatu tempat, tanpa kemudian cek ke tempat yang lain apakah waktu maghrib sudah masuk. Ah, nikah. Nikah. Kemudian biniyatin maksusah dengan niat yang khusus. Ah, nikah. Definisi nikah kita akan bahas nanti di pembahasan rukun puasa. Ya. Ah, nikah. Jadi nikah adalah definisi puasa. Kemudian dalam Al-Quran, definisi puasa secara bahasa itu banyak disebutkan, diantaranya misalnya perkataan Sayyidah Maryam, ya, ibunda Nabi Isa alaihissalam, beliau mengatakan, Inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukal yawma insiya. Sesungguhnya aku bernazar ya berpuasa. Maksudnya berpuasa apa? Di sini berpuasa secara bahasa, bukan berpuasa makan dan minum. Tapi falan ukal yauma insia. Sejak hari ini saya tidak berbicara dengan seorang pun. Nah, itu artinya dia berpuasa dari nikah secara bahasa. Nah, nikah. Kemudian di dalam bulan Ramadan itu makna dari Ramadan itu kita masuk dalam pembahasan makna Ramadan. Ramadan itu menurut pendapat pertama maknanya adalah pembakaran. Ini menurut pendapat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Maknanya membakar dosa. Ya. Yang kedua adalah maknanya adalah berasal dari Ramadan. Ya, Ramadan itu artinya panas. Sehingga panas itu seringnya awal puasa itu puasa waktu Ramadan itu bertepatan dengan musim panas sehingga kemudian Ramadan itu dikatakan sebagai maknanya panas. Jadi dua makna itu Ramadan itu maknanya adalah pembakar dan panas. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang apa ini Kak? Hukum berpuasa ya. Nah, ini ke hukum berpuasa.
Jadi kita bagi beberapa hal tentang hukum berpuasa. Di hukum berpuasa itu yang pertama wajib. Di puasa secara umum nih, bukan puasa Ramadan. Jadi hukum berpuasa itu yang pertama hukumnya wajib. Pada puasa apa yang wajib? Pertama pada puasa Ramadan. Ini berarti wajib seseorang itu berpuasa Ramadan. Tetapi nanti disebutkan siapa yang wajib berpuasa Ramadan, yaitu orang yang beriman otomatis ya, muslim, kemudian dia balik, berakal, nah itu syaratnya, ya, syaratnya. Maka puasa itu hukumnya wajib bagi orang yang berada di dalam bulan Ramadan, ya, dalam keadaan syarat-syaratnya terpenuhi. Yang kedua, hukum berpuasa wajib itu puasa qadha bagi orang yang harus mengqadha puasanya. Ini jamaah bini yang belum menyelesaikan puasanya sampai hari ini, maka segeralah kemudian menunaikan tanggungan hutang puasanya sebelum Ramadan yang akan datang. Bukan hanya jamaah bini ya, kalau ada dari tiang pelunggul sami yang pernah tidak puasa, ya, di waktu yang telah lalu, ya, sekarang umurnya mulai 60 tahun. Dulu waktu umur 20-an, 30 tahun pernah tidak berpuasa. Nah, itu dia harus catat. Terus bagaimana? Harus dikodok. Harus dikodok. Dan nanti kodoknya itu kena kafarah. Kenapa? Karena telah melewati Ramadan sementara ada memiliki puasa yang belum ditunaikan. Misalnya, sekarang umurnya 40 tahun. Pernah tidak berpuasa satu hari dulu di tahun. Maka dia terkena kafarah 20 kali Ramadan. Jadi 20 kali Ramadan. Jadi satu puasa nih. Kenapa? Karena sudah lewat 20 kali Ramadan, dia belum membayar hutang puasanya. Maka kafarahnya itu dia harus membayar 20 mud daripada satu puasanya itu. Jadi hati-hati deh. Itu harus kita ketuan pandas-pandas nih ke beberapa saudara-saudara kita atau semoton jari kita yang kebetulan mohon maaf kerja di luar negeri, ya. Kerja di luar negeri. Bukan hanya di luar negeri, di daerah-daerah lain. Itu kemungkinan mereka pernah tidak berpuasa. Nah, itu harus ketuan pandas nih, Kang, ya. Yaitu napiaran. Itu adalah kewajiban kita untuk memastikan mereka jangan sampai terlewat apa yang menjadi hutang dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting nih kan ya. Nah, harus ditanya. Kalau ada saudara kita yang pernah dulu di Malaysia umpamanya kerja 20 tahun 20 tahun yang lalu dia pernah di Malaysia kerja. Nah, ini ditanya. Misalnya dia 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun dia di Malaysia. Pernah dia tidak berpuasa. Terus dia lewat saja, tidak pernah diganti. Nah, itu harus ditanya. Ketuan pandas-pandas, pernah nggak tidak berpuasa? Ya. Jadi, di samping dia harus mengkodok puasanya, dia harus membayar kafarah seberapa Ramadan dia lewati. Seberapa banyak Ramadan dia lewati kali satu puasa. Kalau dua puasanya kali dua. Jadi kalau misalkan dia punya 3 puasa yang dia belum mengkodoknya, sudah terlewat 20 Ramadan, nah tinggal dikalikan 3 kali 2, berarti 60 mud. 60 mud yang dia harus bayar. 1 mud yaitu ngelah 1 kilo. Atau tidak sampai sih 1 kilo, 6, sekitar setengah kilo lebih dikit nih ke 1 mud. Tapi kalau mau dibulatkan 1 kilo ya sekalian sedekah tidak apa-apa. Nah, nikah. Jadi hati-hati kita kalau memiliki hutang puasa yang belum diqadha. Nah, kemudian yang ketiga, yang hukum puasa yang wajib itu adalah puasa kafarah. Yaitu puasa kafarah, yaitu kafarah zihar. Kafarah zihar, ya zihar itu adalah orang yang menyebut istrinya dengan sebutan yang bisa menyebabkan seseorang itu itu hampir bercerai itu mengumpamakan seseorang yang dia tidak ada rasa
nggih, misalnya ibunya, nggih kan, nggih, misalnya ibunya. Kan lamun sebut ina denara dengan memiliki rasa terhadap ibunya. Kemudian disebut istrinya, kamu seperti ibuku, dalam arti sudah tidak punya rasa lagi. Nikah adalah suatu bentuk zihar. Maka itu harus kena kafarah. Nikah puasa kafarah nikah. Itu salah satunya cara membayar kafarah itu dia bisa berpuasa. Kemudian yang keempat, puasa wajib itu ya. Hukum puasa wajib itu pada puasa sebagai ganti ya, sebagai ganti membayar dam. Itu bagi haji atau umroh ya. Jadi yang memiliki haji dan haji menggunakan haji tamattu ya, itu nanti ada dia memiliki ganti dam yang kemudian tidak dibayarkan ya selain daripada dengan berpuasa misalnya. Itu eh, wajib ya, wajib dia melakukan atau melaksanakan puasa. Kemudian yang keempat, puasa sebelum sholat sunnah istisqa. Itu wajib apabila diperintah oleh pemerintah. Ya. Jadi misalkan pemerintah mengumumkan kepada seluruh ya, rakyat atau warga muslim wajib berpuasa sebelum kita sholat istisqa. Itu maka puasanya menjadi wajib sama dengan puasa Ramadan. Tidak boleh ada yang tidak berpuasa kecuali ya tadi itu tidak memiliki syarat untuk berpuasa baru dia tidak berpuasa. Oke, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, hukum puasa wajib itu adalah puasa yang dinadarkan. Puasa nadar nih. Puasa yang dinadarkan yang nanti orang yang bernadar itu menjadi wajib berpuasa. Misalkan dia bernadar seandainya saya lulus ya, diterima kerja di tempat ini saya akan berpuasa 3 hari. Misalnya. Itu maka ucapannya itu wajib dia laksanakan yaitu berpuasa. Maka puasa itu disebut puasa nadar yang sifatnya wajib. Jadi ada 6, ya, tadi ada 6 jenis puasa yang sifatnya puasa wajib. Pertama puasa Ramadan, kemudian yang kedua puasa qadha, ya, qadha Ramadan atau qadha dari yang lain, nadar nanti. Kemudian puasa kafarah, kemudian puasa untuk membayar atau ganti dam untuk orang yang umroh ataupun haji. Kemudian yang kelima puasa sunnah istisqa, ya, puasa istisqa, ya, sholat sunnah istisqa ketika diperintah oleh pemerintah. Itu hukumnya wajib. Dan yang keenam adalah puasa nadar. Ini adalah puasa-puasa yang wajib. Ya. Kemudian ada puasa sunnah. Kalau puasa sunnah ini banyak nih kan, ya. Puasa sunnah yang sifatnya tahunan. Puasa sunnah yang tahunan itu puasa Arafah. Ya. Kemudian puasa 6 hari bulan Syawal. Kemudian puasa Tasu'a. Ya. Puasa Asyura. Ini puasa tahunan. Puasa sunnah tahunan. Kemudian puasa sunnah yang sifatnya bulanan. Ya, ada puasa sunnah yang dilakukan di pertengahan bulan, tanggal 13, 14, 15. Ya, bulan Komariah nih, ya. Bukan bulan Syamsiah, bukan ini matahari, ya. Bukan bulan matahari, tapi tanggal Hijriah, ya. Hijriah. Kemudian itu puasa yang bulanan, nih, kan, ya. Puasa bulanan. Kemudian ada puasa harian, ya, atau mingguan, nih, kan. Puasa yang dilakukan Senin Kamis misalnya. Atau kan orang puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Ini adalah jenis puasa sunnah. Puasa yang sifatnya sunnah. Ya. Kemudian ada puasa yang hukumnya makruh. Jadi ada puasa hukumnya wajib, ada puasa yang hukumnya sunnah, ada puasa yang hukumnya makruh. Ya, puasa yang hukumnya makruh itu ada tidak ada. Yaitu puasa yang orang yang melakukan puasa hanya pada hari Jumat. Ya. Jadi kalau ingin puasa hari Jumat, seharusnya puasa di hari Kamisnya. Dan itu bagus. Ada orang yang berpuasa Kamis juga Jumat. Itu bagus. Atau ada orang yang berpuasa cuma hari Sabtu saja. Itu makruh. Ya, kalau mau berpuasa hari Sabtu, nanti Sabtu Ahad juga berpuasa. Jangan mengkhususkan puasa hari Sabtu saja. Itu hukumnya makruh. Ini aja. Jadi puasa hari Jumat saja itu makruh atau puasa hari Senin saja itu hari Sabtu saja itu hukumnya makruh. Kemudian
Kalau misalkan digandengkan dengan hari yang lain, baru menjadi kemakruhannya terangkat. Misalnya hari Jumat digandengkan dengan hari Kamis. Nah, itu bahkan disunahkan ya, puasa hari Kamis dan Jumat. Itu ada ada hadisnya. Oke. Jadi boleh berpuasa atau bahkan dianjurkan sunnah berpuasa hari Kamis dan Jumat. Nah, kemudian yang keempat, hukum puasa itu ada hukum puasa yang hukumnya haram. Ya, ternyata ada puasa yang hukumnya haram. Mana itu? Yang pertama itu dibagi dua ya, yang haram ini. Pertama haram tetapi sah. Yang kedua haram dan tidak sah. Jadi ada dua kategori nih Kak. Hukum puasa yang haram nih Kak. Yang pertama sekali lagi haram dan sah. Ya. Dan yang kedua haram dan tidak sah. Mana yang haram dan sah itu yaitu puasanya seorang istri tanpa izin suami. Puasa sunnahnya seorang istri tanpa izin suaminya. Nah, itu apa? Puasanya sah ya, tapi haram. Misalnya puasanya suaminya melarang, maka dia puasanya haram. Dan tapi puasanya sah nih kayak gitu. Puasanya sah. Nah, mana ini cuma satu aja ya, satu aja itu. Puasa seorang istri, puasa sunnah seorang istri tanpa seizin suami. Yang kedua, haram dan tidak sah. Itu pada 5 hal. Ya, ada 5 masalah itu. Yang pertama, puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu puasanya haram dan tidak sah. Ya, siapapun dia tidak boleh berpuasa pada 2 hari raya itu. Kemudian yang kedua yaitu puasa pada hari-hari tasyrik. Itu setelah kita berlebaran bulan lebaran Idul Adha ya. Yaitu 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Maka itu hari-hari tasyrik itu haram berpuasa dan tidak sah. Nah, ini. Kemudian yang keempat, haram berpuasa dan tidak sah itu adalah puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Ya. Puasa sunnah setelah pertengahan bulan Sya'ban. Nah, ini ada catatannya tapi ya. Dengan catatan jika puasa wajib itu puasa yang qadha itu nggak apa-apa ya. Silahkan misalnya ada orang yang belum mengkodok puasanya sampai pertengahan bulan Syaban, maka wajib dia kodok di situ. Ya. Justru wajib dia kodok, ya. Bukan haram puasanya. Atau puasa orang yang rutin berpuasa, misalnya dia puasa Daud, ya. Puasa Daud, hari ini berpuasa, besok berbuka. Artinya hari ini puasa, besok tidak berpuasa. Nah itu walaupun lewat pertengahan bulan Syaban, boleh dia melakukan hal tersebut. Atau orang yang sudah biasa puasa Senin Kamis. Dia Senin Kamis itu sepanjang tahun dia berpuasa. Maka walaupun dia pertengahan bulan Sya'ban lewat, boleh dia berpuasa. Kenapa? Karena itu sudah menjadi rutin. Nah, kemudian apalagi orang yang puasa setelah 15 Sya'ban itu ya catatannya seperti tadi itu, ya. Nika. Jadi kalau dia berpuasanya sudah menjadi rutinitas, itu boleh dia berpuasa setelah Sya'ban. Tapi belum pernah dia berpuasa, tumben puasa, ya, tumben puasa, ya, tumben puasa. Kemudian dia berpuasa cuma setelah pertengahan bulan Sya'ban. Tapi kalau dia berpuasa mulai di 15 Sya'ban, ya, sekali lagi dia puasanya 15 Sya'ban di pertengahan bulan. Maka dia boleh melanjutkannya walaupun setelah pertengahan bulan Sya'ban. Tapi kalau dia mulainya 16 Sya'ban, itu yang haram bagi orang yang berpuasa sunnah tanpa ada alasan. Nah, okay. Ini harus dicatat. Kemudian, mana lagi? Jenis puasa itu ya. Yang haram dan tidak sah itu. Yang kelima adalah puasa pada hari syak. Ya, puasa pada hari yang syak, itu puasa pada tanggal 30 bulan Sya'ban.
Tidak tahu apakah besoknya itu jatuh tanggal 1 Ramadan atau tanggal 30 Sya'ban. Maka pada puasa pada hari Syak itu haram hukumnya. Ya. Itu haram hukumnya bagi orang, sekali lagi, tidak termasuk daripada puasa yang disebutkan tadi itu. Itu puasa orang yang rutin atau puasa orang yang qadha, itu tidak masalah. Nah, kemudian itu hukum-hukum puasa. Jadi dibagi 4, yaitu puasa yang hukumnya wajib, kemudian puasa yang sunnah, kemudian puasa hukumnya makruh, dan puasa yang hukumnya haram. Kemudian kita masuk kepada pembahasan bahwa bulan-bulan yang agung, bulan-bulan yang agung dalam agama Islam itu memiliki urutan. Bulan yang paling mulia itu adalah bulan Ramadan. Dalam Islam itu bulan yang paling mulia yaitu bulan Ramadan. Kemudian setelah itu Muharram. Kemudian setelah itu Rajab, yaitu Rajab yang tempat kita sekarang. Maka kita banyak berdoa karena Rajab itu adalah bulan istighfar. Maka di bulan Rajab itu harus banyak beristighfar, baik itu istighfar untuk diri kita, orang tua kita, atau istighfar untuk kaum muslimin, muslimat, mukmin, mukminat. Itu bulan Rajab. Kemudian yang keempat, bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Itu urutan yang keempat, bulan yang paling mulia. Kemudian bulan yang kelima itu bulan Dzulqa'dah. Sebelum Dzulhijjah. Kemudian bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban nanti setelah Rajab, itu bulan Sya'ban. Maka dia memiliki kemuliaan urutan yang ke-6. Dan baru kemudian bulan-bulan yang lain. Jadi ada 6 bulan yang memiliki keutamaan dan kemuliaan yang prestis di dalam syariat Islam. Nah, jadi Nike beberapa hal yang perlu sami wikanan dalam hal puasa. Kemudian bagaimana kalau orang berpuasa berpuasa lebih daripada 30 hari. Nah, ini kan satu faedah, satu permasalahan. Ada orang yang pergi ke suatu tempat. Di suatu tempat itu dia mulai puasanya hari Senin. Misalnya di tempatnya dia, tempat tinggalnya, puasanya atau negaranya. Hitunglah sekarang di Indonesia. Indonesia puasanya hari Senin misalnya. Tapi di Malaysia puasa itu hari Selasa. Nah, itu kan beda hari. Lalu kemudian ternyata orang itu nanti lebarannya di Malaysia misalnya. Dan ternyata setelah dihitung puasanya lebih daripada 30 hari. Lebih daripada 30 hari karena mengikuti puasa yang pertama di Indonesia misalnya. Itu bagaimana hukumnya? Maka menurut pendapat yang dipilih, yaitu apa yang harus dia lakukan? Maka dia wajib, pertama hukumnya wajib dia berpuasa sekalipun lebih daripada 30 hari. Itu 31 misalnya. Dia sudah berpuasa Ramadan 31 hari. Karena berbeda wilayah atau tempat atau negara. Sehingga kemudian puasanya melebihi 30 hari. Nah, kalau mengikuti tempat di mana tempat kita, maka wajib mengikuti tempat yang kita singgahi atau tempat di mana kita berada. Tidak boleh mengikuti tempat di mana asal kita. Misalnya Indonesia itu berlebaran hari ini, sementara Malaysia besok umpamanya. Setelah kita kalkulasi, ternyata puasa kita menjadi 31. Itu bagaimana? Maka dia wajib berpuasa sekalipun puasa Ramadannya sudah 31. Maka hari yang ke-31 dia tetap wajib berpuasa. Nah, atau hukum yang kedua dia boleh untuk tidak berpuasa hari yang ke-31 karena sudah 31. Hitungan 31 itu merupakan hitungan yang mentok di hitungan ke-30. Maka tidak ada orang yang berpuasa Ramadan lebih daripada 30 hari.
Maka menurut pendapat Imam Ar-Romli, itu hukumnya boleh untuk tidak berpuasa. Karena dia sudah melebihi, melebihi jumlah daripada bulan bulan Ramadan atau bulan Hijriah. Karena bulan Hijriah itu ada cuma dua hitungan, yaitu 29 dan 30. Kalau tidak 29, 30. Tidak ada 31. Ya. Tidak ada bulan Ramadan itu 28, maaf, tidak ada bulan Hijriah itu 28 dan 31. Antara dua itu 29 dan 30. Nah, ini ya. Jadi silahkan dipilih pendapat dari Imam Ibnu Hajar yang mewajibkan, yaitu wajib untuk berpuasa mengikuti daerah atau negara setempat, atau boleh dia berlebaran di hari yang ke-31 itu mengikuti negaranya yang di mana tempatnya. Kenapa? Karena dia sudah berpuasa 30 hari. Nah, ini kayak gitu. Nike beberapa hal ya, yang perlu tiang penunggu sami wikanan terhadap beberapa fikih puasa sebagai pembukaan. Insya Allah di minggu yang akan datang kita akan membahas tentang rukun-rukun puasa, dan ini pembahasannya cukup panjang ya. Mudah-mudahan 2 kali pertemuan rukun-rukun puasa ini selesai kita bahas. Ya, mudah-mudahan tiang penunggu sami senantiasa diberikan curahan nikmat, sehat, afiat, semua permasalahan kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa di bulan Rajab ini maksimalkan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, kita membaca doa misalnya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu minimal 100 kali sehari nggih. Sehari semalam minimal 100 kali kita mendoakan orang tua kita supaya mereka diampuni. Apalagi yang sudah meninggal dunia, nggih. Ya, banyak-banyak kita mendoakan mereka, membaca Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli walidayya minimal 100. Itu 100 kali. Kalau kita membaca Rabbighfirli wa liwalidayya itu cuma 1 menit atau 2 menit, ya. Nah, itu. Jadi mari perbanyak istighfar di bulan Rajab ini mumpung baru masuk tanggal 10, ya. Masih ada 20 hari lagi. Jadi gunakan kesempatan ini untuk banyak-banyak kita beristighfar, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, kesalahan kita. Jadi mudah-mudahan kita keluar dari bulan Rajab ini kita sudah terbebas dari dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang tidak terampuni dosanya di bulan Rajab ini. Hanya orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar yang tidak diampuni selama dia tidak mau bertaubat. Nauzubillah min dzalik. Jadi mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sehat afiat, dan seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan Allah tambah dengan nikmat yang lebih besar dan bisa kita pertanggungjawabkan. Dan mudah-mudahan seluruh keluarga kita yang sudah meninggal dunia, orang tua kita, guru-guru kita, handetoran kita, jamaah kita, diberikan keluasan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kubur-kubur mereka menjadi raudhah miradil jinan. Dan mudah-mudahan seluruh anak turun kita dijadikan anak yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat yang terbesar akhir hidup kita, mendapatkan kurnia husnul khatimah. Ala hadiniyah wa ala kullatin salihah. وإلى حضرنا بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كريم بسم الله الرحمن الرحيم العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما. حصنت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عني وعنكم السوء بألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang mohon maaf, hadana Allah ajmain wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.